Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Para politisi yang hanya menebar janji-janji pada waktu pemilu hanya pembual dan pendusta karena tidak mampu membuktikan apa yang dijanjikan dan dikatakannya. Demikian pula terhadap presiden, gubernur, bupati dan wali kota yang mengumbar janji sebelum terpilih. Setelah memerintah tidak mampu membuktikan janji-janjinya maka disebut sebagai pembual dan pendusta. Siapapun manusia yang suka membual dan berdusta adalah antikristus. Unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh seorang manusia hidup. Ada 6 unsur atau bagian pada tubuh manusia yaitu, daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh. Angka 6 maknanya adalah Satrio Piningit membersihkan ke-6 unsur itu 3 kali secara bolak-balik. Mulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh, kemudian ruh, hati, jiwa, darah, tulang dan daging kembali lagi dimulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati dan ruh. Metode pembersihan manusia dari sifat binatang pembual dan pendusta dilakukan oleh Satrio Piningit dengan 2 cara. Daging, tulang dan darah dengan cara dibaptis atau dimandikan. Jiwa, hati dan ruh dengan cara diurapi atau diasapi. Semua itu dia lakukan secara gaib tanpa dilihat dan diketahui oleh manusia. Bagi manusia yang telah mati, Satrio Piningit membersihkannya dengan 3 kali pembersihan saja yaitu jiwa, hati dan ruhnya oleh karena mereka sudah tidak lagi memiliki raga dan jasad. Orang Islam kalau mau salat mendahuluinya dengan berwudu, membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu dengan air masing-masing sebanyak 3 kali dengan tujuan agar air itu meresap ke dalam jiwa, hati dan ruhnya yang bertujuan agar nafsu mereka menjadi tenang sejenak. Laku atau peran Imam Mahdi adalah laku yang paling berat dijalani oleh Satrio Piningit, karena sebelum dia menghadapi manusia yang masih hidup saat ini, dia harus bisa menundukkan para leluhur-leluhur mereka yang sudah mati. Karena mereka mempunyai keturunan darah langsung dengan manusia yang masih hidup saat sekarang ini. Di alam gaib, Imam Mahdi harus berperang dan harus bisa menundukkan semua arwah manusia yang sudah mati. Karena Imam Mahdi tidak terkalahkan sampai saat ini maka dia disebut sebagai seorang satrio. Satrio artinya seorang ksatria yang tidak pernah terkalahkan. Satrio Piningit sangat mengenal leluhur kalian, leluhur manusia yang hidup saat ini. Leluhur kalian, tunduk dan taat pada perintah Satrio Piningit. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal tapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam dia pun mengetahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat itu semua telah diketahui. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal tapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam dia pun mengetahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat, itu semua telah diketahui oleh Satrio Piningit. Sebagai Yesus Kristus, Satrio Piningit akan membunuh Antikristus. Antikristus adalah seorang pembual dan pendusta. Antikristus memiliki tanda binatang di lengannya. Antikristus bukan makhluk gaib tapi manusia yang hidup sekarang ini yaitu mereka yang suka membual dan berdusta dalam mencapai tujuannya. Manusia yang suka membual dan berdusta kedudukannya sama dengan binatang. Ahli-ahli agama, entah dia Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha,
Tonghucu atau apapun sepanjang dia tidak memahami dengan jelas apa yang dikatakannya, maka orang itu termasuk pembual dan pendusta. Maka wajib untuk patuh serta taat dan beribadah untuknya dan bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Mengenal dirinya maka akan mengenali Tuhannya, dengan cara memahami hakikat ruh, jiwa atau kolbu yang sebenarnya. Untuk mencapai ke tahap yang tinggi, memerlukan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan yang kuat terhadap keyakinannya kepada Tuhannya. Tuhan memerintahkan kepada hambanya manusia untuk bisa mengenali diri yang sejati, yang berada di kedalaman hatinya, karena di dalam diri manusia, Tuhan telah menciptakan sebuah istana, yang mana di dalamnya Tuhan telah menanamkan rahasianya antara Tuhannya dengan hambanya. Sehingga Sang Pencipta akan semakin dekat denganmu, melindungimu, menyayangimu, dan mengasihimu. Itulah perbedaan jelas petunjuk yang datangnya dari setan dan petunjuk yang datangnya dari Tuhan. Walau mungkin dikemas dalam kemasan yang hampir sama, kenali dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Jangan menganggap bahwa diri hanyalah tubuh, badan yang terdiri dari kulit, daging, tulang dan darah. Yang dimaksud diri yang batin, diri yang datang dan akan kembali kepada Sang Maha Penciptanya. Siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya ia akan mengenal Tuhannya. Maka carilah sejatinya diri, mencari hakikat diri yang sebenar-benarnya, dan apabila kita telah menemukan diri yang sejati, maka kita akan menemukan hakikat Tuhannya dan bersujud kepadanya. Hakikat diri yang sebenarnya adalah ruh atau jiwa, yang berada di kedalaman diri yang sejati, bukan ruh-ruh lain, ataupun dalam perwujudan apapun. Jati diri setiap manusia harus wajib dikenali oleh dirinya sendiri, bukan kata orang lain ataupun disampaikan lewat apapun. Sejatinya manusia tersimpan zat Sang Maha Penciptanya, zat yang berada di kedalaman hatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.